Halo, kembali lagi ke channel Bahas MU. Kita akan bahas tentang Indonesia lawan Filipina, di mana Indonesia mengecewakan lagi, hasilnya 1-1, dan itu di luar ekspektasi ya. Maksudnya kita yang harusnya bisa meraih poin penuh, tapi aktualnya kita hanya mampu bermain imbang. Dan kita akan bahas sedikit aja karena gue nggak hafal pemain-pemainnya, dan masalah apa yang terjadi di lapangan akan gue bahas, tapi itu nggak akan full karena gue nggak nonton sampai full ya. Gue cuma nonton di babak pertama doang. Nah, di 10 menit sampai 20 menit pertama at least, bukan at least ya, tapi emang Filipina benar-benar menguasai. Pressing mereka tinggi, mereka nggak menyiapkan ruang untuk kita bermain passing. Kita long ball, kena lagi, dan akhirnya kita bermain secara harus mengambil resiko, dan ujungnya kita kena counter dan masukkan 1 gol. Sebelumnya itu Fernando udah nge-save berapa kali tendangan ya dari pemain Filipina atas blunder-blunder pemain Indonesia yang seharusnya nggak perlu. Dan di babak pertama itu jujur 25 menit lah pertama itu kita benar-benar terkurung banget, sampai kalau nggak salah Filipina udah 9 shot, 1 gol, kita masih 0 shot. Sampai ada perubahan di mana Sandy Walsh digantikan oleh Witan dan Asnawi yang menjadi RMF, mundur lagi jadi RP, dan itu mulai kayak suplai bola ke Sadil itu jadi agak hidup dan kita mulai menyerang ya. Cuman ya masih terlalu kokoh lah di babak pertama itu pertahanan dari Filipina sehingga skor 1-0. Lalu gua di babak kedua gua nggak bisa nonton karena ada kesibukan juga, sampai akhirnya gua ngeliat Sadil Ramdhani ngegolin. Nah ini sayang banget, masalahnya kita hanya bermain imbang ya, karena kita sangat butuh poin. Vietnam bisa menang di kandangnya Filipina dengan 2-0, sedangkan kita cuma bermain imbang, artinya kita semakin makin sulit untuk lolos ke babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Ini gue nggak yakin lawan Vietnam ntar bisa menang, tapi itu kan at least jaraknya masih sangat jauh. Kita akan ke Piala Asia dulu di bulan Januari, dan gue nggak yakin di bulan Januari kita bisa tampil banyak ya. Kayaknya nggak yakin gue, malah bisa jadi juru kunci, karena melihat permainan 2 laga terakhir ini ya, jelek banget permainnya, ngepresnya karatan. Sumpah ini kok permainan Indonesia jadi jelek banget ya kalau di luar kandang. Kita nggak tahu ntar di dalam kandang bermainnya gimana, cuman gua ngeliatnya bermainnya jelek, passingnya gagal, terus terlalu lama megang bola. Ya kita tahu lah, emang passingnya gagal, terlalu lama megang bola, dan pressingnya karatan. Itu pokoknya kalau udah 3 ini nih, memegang bola terlalu lama, passingnya karatan, pressingnya karatan, itu nggak jalan, udah nggak akan bisa berbuat banyak. Karena pada dasarnya kan bermain bola itu passing, yang paling utama passing. Setelah itu kalau kita udah sampai depan, finishing itu ya insting masing-masing sih menurut gua. Dan kalau lo bisa bermain passing dengan baik, meminta posisi, cari posisi lagi, passing, cari posisi, itu bisa dijebol pertahanan Filipina. Buktinya Vietnam bisa menang 2-0. Kan ada yang salah dengan Indonesia. Dan menurut gua kayak kesalahan seperti memegang bola terlalu lama udah
disetrap berapa kali kemarin sama Irak, sekarang sama Filipina terjadi lagi. Terus ya pressing Karatan jelas banget beda banget dengan pemain Filipina yang berusaha bener-bener mati-matian ngejar bolanya, nggak kayak pemain kita ya kayak enggak pressingnya sekalian pressing gitu loh, taruh beberapa pemain depan, jangan di belakang. Kita melawan tim yang lebih lemah dari kita tapi kok malah kalah, malah imbang maksudnya. Nggak terlalu berani ngambil resiko, ya udah selamanya di situ, karena peluang mendapatkan poin itu di Filipina, all out dong. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki ntar di Piala Asia ntar. Kalau mau Indonesia bisa berbicara banyak ya harus berubah dari sekarang. Kalau enggak ya kita paling jadi juru kunci ntar di kualifikasi ini sama di Piala Asia nanti. Mungkin itu aja, terima kasih.